Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan menyampaikan penjelasan terkait dengan materi mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, iaitu dengan judul Pemerintahan Indonesia pada Masa Orde Reformasi. Pada video kali ini disusun oleh Muhammad Zakirul Sayyid, iaitu saya sendiri, dan Lutfi Kamalur Rijal sebagai teman saya dalam menyusun video kali ini. Adapun poin-poin penting yang ingin kami sampaikan terkait dengan materi pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi. Yang pertama, perubahan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Reformasi, Indonesia melakukan berbagai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, antara lain: 1. Pembatasan masa jabatan Presiden. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahawa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode, masing-masing 5 tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah otoritarisme seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Yang kedua, pemilihan umum yang lebih demokratis. Pemilu menjadi lebih terbuka dan transparan dengan sistem multipartai yang memungkinkan rakyat memilih secara langsung presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif. Yang ketiga, desentralisasi kekuasaan. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan masing-masing, kecuali bidang tertentu seperti pertahanan, politik luar negeri, dan keuangan. Yang kedua, penguatan lembaga legislatif. Yang pertama, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Peran DPR ditingkatkan dengan kewenangan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD dibentuk sebagai representasi daerah di tingkat pusat untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan nasional. Poin yang ketiga, pembentukan lembaga baru. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi atau MK dibentuk melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, termasuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan memutuskan pembubaran partai politik. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK bertugas memberantas korupsi yang telah mengakar di berbagai institusi pemerintahan. Poin yang keempat, reformasi birokrasi dan hukum. Upaya reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Reformasi dilakukan melalui modernisasi sistem pelayanan publik, penguasaan internal, dan penghapusan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi hukum melibatkan revisi berbagai undang-undang, peningkatan peran pengadilan, dan penguatan supremasi hukum. Yang kedua, kebebasan pers dan hak asasi manusia. Yang pertama, kebebasan pers. Pada masa reformasi, pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang penerbitan pers yang mengatur kontrol ketat terhadap media. Kebebasan pers dijamin sebagai salah satu pilar demokrasi. Yang kedua, hak asasi manusia atau HAM. Pemerintah mendirikan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi dan mempromosikan HAM. Berbagai pelanggaran di masa lalu mulai diusut meski masih menemui kendala. Yang ketiga, partisipasi publik dan masyarakat sipil. Masyarakat lebih aktif terlibat dalam pengawasan pemerintahan melalui berbagai organisasi masyarakat sipil. Gerakan-gerakan ini memainkan peran penting dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan, HAM, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Poin kelima, peran Polri dengan ABRI. Pada masa Orde Baru, Polri tergabung dalam ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Dan pada era reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dipisahkan dari ABRI, menjadikannya institusi yang independen dan fokus pada penegakan hukum serta keamanan domestik. Yang kedua, perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Pada masa reformasi, nama Irian Jaya diubah menjadi Papua. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Perubahan ini bertujuan untuk menghormati identitas budaya dan aspirasi masyarakat Papua. Yang ketiga, atau yang terakhir, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Yang pertama, Departemen Sosial. Departemen Sosial dibubarkan pada tahun 2000 karena dianggap menjadi sumber praktik KKN. Fungsinya kemudian dialihkan ke kementerian lain dan lembaga sosial masyarakat. Yang kedua, Departemen Penerangan. Departemen Penerangan dibubarkan juga pada tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap menghambat kebebasan pers. Fungsi penerangan dialihkan ke lembaga komunikasi publik yang lebih independen. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahawa pada masa Orde Reformasi membawa banyak perubahan yang memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan otonomi daerah di Indonesia. Meski banyak tentangan, reformasi ini menjadi landasan penting bagi perkembangan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Baik, sekian penjelasan dari kami terkait dengan materi pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi. Kami sadar dalam penjelasan kami ini, baik isi maupun materi yang terkait dengan pemerintahan Indonesia Reformasi, terdapat banyak kesalahan dan kejanggalan. Kami harap pendengar dan yang telah menyimak video ini agar bisa memaklumi kesalahan kami, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajarlah manusia, bukan nabi boy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.